warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari semester 6. Nah, Ibu akan memberikan materi tentang sikap positif terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Sebelum menginjak ke mata pelajaran, marilah kita membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu absen dulu ya anak-anak. Ya, Ibu. Soleha, Hadir. Kuliati, Hadir. Irfan, Ada. Tiara, Mukmin. Di sini tadi pagi siapa tiketnya? Saya Bu. Ya, bagus. Irfan itu memiliki sikap yang lebih baik. Karena apa? Sebelum masuk ke masukkan kelas, anak-anak Irfan sudah membersihkan kelas tersebut. Nah, Ya, Bu. keluarkan buku PPKN halaman 94. Nah, di sini kan kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang Pancasila. Mungkin ada yang mengingat butir-butir Pancasila itu ada berapa? Ada 5, Bu. Ya, sebutkan anak-anak. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi anak-anak sudah mengingat materi yang kemarin. Nah, sekarang anak-anak sudah kelas 2 SMP mau menuju ke kelas 3 SMP. Makanya dari itu anak-anak harus benar-benar belajar. Karena apa? Kalian itu otomatis kalau sudah ke SMP, ke SMA terfavorit. Makanya dari itu anak-anak untuk masuk ke SMA terfavorit kalian harus benar-benar belajar. Bukan hanya belajar saja, harus memiliki niat. Karena tanpa ada niat, belajar tidak akan memasuki pengetahuannya tersebut. Nah, anak-anak ada ke depan, Ibu akan memberikan judul tentang sikap positif terhadap sistem pemerintahan. Yaitu sebelum menginjak ke mata pelajaran tersebut, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran tersebut. Yang pertama, mengidentifikasi dari sikap positif terhadap sistem pemerintahan. Yang kedua, menyajikan laporan hasil telaah dari sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Yang ketiga, menyajikan laporan hasil telaah dari sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia tersebut. Nah, mungkin ada yang tahu dari sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia? Tidak tahu. Ibu akan menjelaskan ya, Nana. Yaitu sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia, yaitu sistem pemerintahan itu adalah kesatuan peraturan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhak memutuskan kebijakan atau memberikan perintah. Sejak tahun 1945, Indonesia pernah berganti sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia juga pernah menerapkan sistem pemerintahan yang kedua kalinya. Selain itu terjadi perubahan pokok-pokok sistem pemerintahan yang dilanjutkan
yang dijalankan oleh amandemen Undang Dasar 1945. Nah, sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 bahwasannya Indonesia itu adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam perjalanannya Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan oleh parlementer karena kondisi dan alasan yang ada pada waktu itu. Sesudah itu, semua warga negara harusnya berkewajiban untuk mewujudkan dari sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Nah, di mana di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi aturan dasar dan menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat. Nah, apa yang dimaksud dengan sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia itu? Yaitu sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia itu adalah dapat mewujudkan dan dapat memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat. Rakyat juga memberikan kesempatan untuk mengawasi jalannya perintah dan memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan. Agar apa? Agar dapat mewujudkan pemerintahan itu supaya agar lebih baik lagi. Rakyat Indonesia otomatis mempunyai hak dan membentuk organisasi masyarakat agar mempunyai lembaga-lembaga negara sesuai dengan aturan kewenangan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, di sini ada beberapa sikap positif rakyat pelaksanaan sistem pemerintahan, yaitu ada beberapa. Yang pertama, menjadi pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Yang kedua, mendukung setiap kebijakan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintahan. Yang ketiga adalah menjaga keutuhan, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi yang dijalankan oleh pemerintahan. Yang kelima adalah memberikan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun kebijakan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan. Nah, di sini ada sikap positif terhadap sistem pemerintahan secara lebih khusus dapat diwujudkan dibagi tiga, yaitu yang pertama sikap positif di lingkungan sekolah, yang kedua sikap positif di lingkungan masyarakat, yang ketiga yaitu sikap positif di lingkungan bangsa dan negara. Jadi itulah dari sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Mungkin ada yang bertanya, yang saya ya, Apa yang dimaksud sikap positif di lingkungan sekolah itu? sikap positif di lingkungan sekolah itu adalah sikap positif bagi peserta didik dalam sistem pemerintahan dapat diwujudkan salah satunya dengan berperan secara aktif mengadakan organisasi secara langsung oleh siswa. Contohnya seperti pemilihan ketua OSIS, menghormati kepada kakak kelas, menghargai adik kelas, tidak bolos, dan seperti tadi harus membersihkan kelas sesuai dengan jadwal masing-masing. Mungkin ada yang bertanya lagi.
Contoh sikap positif lingkungan dari masyarakat, Bu. Sikap positif di lingkungan masyarakat itu contohnya seperti kita harus bergotong royong, mengikuti gotong royong, mengikuti pos ronda dan mempertahankan tetangga tidak boleh bertengkar begitu. Hidup rukun ya. Iya, hidup rukun. Mungkin ada yang bertanya lagi. Ini masuk sikap positif di lingkungan bangsa dan negara ini, Bu. Nah, sikap positif di lingkungan bangsa dan negara, yaitu sikap positif bagi peserta didik untuk di lingkungan bangsa dan negara itu berbeda dengan bangsa negara yang dewasa. Bahwasanya dia berbeda dengan sikap positif di lingkungan bangsa dan negara. Nah, kita harus apa? Harus belajar tentang sistem pemerintahan. Contohnya, kita harus menghormati kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden begitu. Mungkin ada yang bertanya lagi? Tidak. Nah, Ibu kan tadi sudah menjelaskan dari ini. Nah, sikap positif terhadap sistem pemerintahan secara lebih khusus dapat diwujudkan ada 3. Ibu akan memberikan tugas per kelompok. Jadi ibu akan membagi per kelompok. Yang di sini Mbak Huliati sama Tiara Solena itu kelompok 1. Yang kedua, kelompok 2 Irfan dan Bernin. Jadi kalian kan mempunyai buku, harus memberikan contoh dari sikap positif di lingkungan sekolah, sikap positif di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara. Ibu akan memberikan waktu 5 menit dari sekarang untuk bekerja dari sekarang, diskusi dari sekarang. Ya udah Ibu berikan waktu 5 menit dari sekarang. Ya, bagus. Anak-anak sudah mempresentasikan dari per kelompok. Jadi anak-anak sudah menanggapi tentang sikap positif terhadap sistem pemerintahan. Nah, Ibu akan menyimpulkan dari materi tersebut, yaitu sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia itu dapat diwujudkan dan dapat memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat. Nah, rakyat juga memberikan kesempatan untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan jalannya pemerintahan agar perwujudannya pemerintahan itu agar lebih baik. Nah, anak-anak tulis ya, ada tugas di rumah. Coba anak-anak menyimpulkan apa yang Ibu berikan tadi, jelaskan dari sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia tersebut. Sudah? Sudah. Di sini Ibu berterima kasih. Selebihnya Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.